Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih, berkat dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Minggu 26 Juli 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita pasti pernah membuat keputusan. Keputusan itu bisa membentuk masa depan kita. Dengan satu keputusan bisa mengubah segalanya. Nah, seperti dikatakan dalam Injil, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya kembali. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Nah, ketika orang yakin, kemudian memutuskan menjual segala miliknya karena mendapatkan harta yang lebih berharga. Nah, semoga kita mau merenungkan hidup dinamika kita dalam memilih dan membuat keputusan. Nah, bagaimana supaya kita mampu memilih, membuat keputusan yang baik? Yang pertama, tujuan harus jelas. Misalkan saja, orang mau pergi kemana? Wah, enggak tahu. Ini mungkin stres. Kalau kita mau pergi dan tidak tahu tujuannya, lah yo buang-buang waktu, buang tenaga, buang biaya. Nah, mari kita renungkan, apakah tujuan hidupku jelas? Yang kedua, orang harus fokus dengan tujuan hidupnya. Sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Misalkan saja, mau pergi ke Jakarta. Mau pergi ke Jakarta, kok mampirnya 14 kali? Itu kan jalan salib. Oh, kok malah jalan salib? Enggak sampai-sampai. Nah, begitu pula dengan hidup kita. Kalau kita sudah memutuskan sesuatu, kita harus berani fokus. Seperti sinar laser, ribuan sinar jadi satu. Kita fokuskan satu, sehingga hidup kita bisa mendapatkannya dengan segera apa yang menjadi tujuan hidup kita. Yang ketiga, kita
dalam membuat keputusan harus mengerti, memahami passion kita. Nah, apa itu passion kita? Kita bisa mencermati. Kalau kita mengerjakan sesuatu dan mau lembur, mau keringat, mau melakukannya dengan total, itu berarti kita sungguh-sungguh telah menemukan passion hidup kita, minat, perhatian hati kita di mana. Namun kalau kita harus lembur dan kita mengeluh, kita harus mengerjakannya butuh keringat dan kita malas, nah itu berarti bukan passion kita. Semoga kita sungguh-sungguh tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mampu untuk memilih dan memutuskan hidup kita mau menjalani kehidupan seperti apa, sehingga Tuhan menemani, melindungi, memberkati kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.